Halo Sobat Sinema, gimana kabarnya hari ini? Menemani sahabat sinema semua istirahat malam hari ini, kita akan temenin dengan cuplikan-cuplikan film paling seru hanya di Sinema Seru. Barengan gue Arif Rifai, spesial di episode kali ini kita juga udah ditemenin sama cast dari film Hutang Nyawa. Ada Kak Taskia Namya dan Kak Muhammad Khan. Halo, apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Welcome to Sinema Seru. Betul. Terima kasih Terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan ini pasti sahabat sinema semua juga seneng banget karena kita ditemenin dengan dua aktor luar biasa yang merupakan cast dari film Hutang Nyawa. Ini lagi pada sibuk apa ini? Kita lagi sibuk promo. Oh, promo. Kalau aku kemarin baru selesai syuting, habis itu lanjut ke promo di Hutang Nyawa. Hutang Nyawa. Tuh, aku juga sama kemarin sempat kelar syuting di luar kota juga, terus balik ke sini, sekarang lagi promo bareng. Oke, kita akan langsung bahas tentang filmnya ini. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu perannya di film Hutang Nyawa ini dari jadi siapa dan karakternya gimana? Mungkin dari Kak Taskia dulu. Aku berperan sebagai Erwina. Erwina itu karakter seorang single parent. Dia itu pekerja keras. Sebenarnya dia tuh sangat peduli sama keluarganya, tapi merasa keluarganya itu juga sebenarnya toksik. Dia malah harus kayak nanggung semua permasalahan yang dibuat sama keluarganya gitu. Dan sampai akhirnya ya dia masuk ke dalam pabrik ini menjadi buruh pabrik gitu. Kalau Kak Muhammad Khan, ini karakternya jadi siapa dan dia ini gimana nih orangnya? Kalau aku berperan sebagai Awang. Awang. Nah, si Awang ini dia salah satu teman kerjanya si Erwina di pabrik itu. Dia orang pertama yang notice kalau ini kayaknya ada yang beda nih dari Erwina gitu. Ada sesuatu hal yang beda dari perempuan ini yang membuat dia tertarik untuk tahu lebih dalam. Ini cewek kenapa sih kok kayaknya dia nggak beres deh gitu. Akhirnya aku menemani dia untuk memecahkan misteri yang ada di pabrik itu. Ini meranin sebagai Awang dan juga Erwina. Ada kesulitan atau tantangan sendiri nggak sih? Kalau buat aku sendiri, karena ini baru pertama kali di film aku jadi buruh pabrik gitu. Ya pertama kali kan karena yang di kita itu kan yang batiknya lumayan berbeda gitu, bukan batik tulis gitu, tapi lebih ke batik cetak. Ternyata batik cap. Iya betul, batik cap. Batik cap itu kan juga caranya beda. Kayak harus dipanasin dulu, harus nyetaknya gimana, itu tuh nonton aja itu berkali-kali terus praktekin langsung di sana. Kesusahannya pas praktek di syutingnya sebenarnya adalah karena tempat pabrik kita itu ada yang nggak boleh ada api. Sedangkan ternyata buat tintanya apa sih namanya? Lilinnya itu tuh harus panas terus kan. Jadi ya udah anak art bolak-balik itu. Terus mungkin kesulitannya juga yang aku lihat tuh stamina dan juga konsistensi emosi sih. Itu sih. Kita dikirimin beberapa video gitu loh, kayak cara capnya tuh gimana, tekannya seberapa dan lain-lainnya gitu. Sampai segitunya ya belajar soal batik itu ya. Kalau Awang gimana nih? Kebetulan sepupu aku tuh di kampung, dia kerja di pabrik sepatu. Jadi kayak aku ya lumayan lah tanya-tanya gimana sih kehidupan teman-teman yang kerja di pabrik, jam kerjanya kayak gimana, terus resiko-resiko pekerjaannya kayak gimana gitu-gitu sih. Tapi kalau tantangan syuting yang aku inget yang paling terasa berat itu sebenarnya dua ya. Kalau secara mental itu ada satu scene yang sifatnya di situ kita harus improve, koreografi menari yang improve dan koreografi action yang harus baru di lokasi baru dikasih, itu lumayan agak pressure karena kalau action kan harus presisi ya, takutnya salah apa gimana, dan itu lumayan sih kayak ngafalin blocking sama ngafalin koreografi. Dan itu kayak cuma itu enggak nari sama action. Jadi tapi dua. kalau yang si actionnya itu yang lucunya memang sebenarnya kan ada workshopnya, tapi karena waktu itu jatah workshopnya tuh nggak banyak lah gitu. Terus mereka kayak ngomong, oh Muhammad kan sama Taskia, ya udahlah nanti aja di tempat. Kita kayak, ya udah di tempat dan kita belajar kayak cuma 5 menit 10 menit. Jadi beneran otodidak di sana? Iya karena kita udah pernah kerja sama si tim stunt ini kan, koreografer fighting ini mereka udah pernah kerja sama kita sebelumnya, jadi kayak ala ini mah dia udah nggak usah, tinggal di lokasi aja gitu. Kalau udah tahu basicnya biasanya diajarin tuh lebih gampang, karena kan apalagi mungkin keuntungan untuk aku sama kan
kita tuh dua-duanya bisa menari. Sedangkan action atau gerakan-gerakan kayak gitu kan sebenarnya kayak hitungan nari. Jadi tinggal kita aja ngikutin. Cuma karena aku memang rada lumayan takut kena beneran, aku tuh kayak kena nggak ya tadi kekan gitu-gitu. Nggak apa-apa lah gitu. Tantangannya itu kalau mentally, kalau physically ada dulu adegan kita berdua di dalam hutan, adegan itu lari gitu kan. Cuman kalau itu kan diulang-ulang pasti ya, kamera dari sini, kamera dari sana, gini capek juga tuh lari. Selama ini tuh aku jarang dapat adegan film tuh lari. Biasanya pasti dialog, ngobrol, bahkan action tuh menurutku lebih mudah daripada lari. Kayak lari-lari gitu, terkadang walaupun kita misalkan lari beneran, tapi kan harus ada Ekspresi, ekspresinya itu yang bikin sebenarnya kadang tuh pusing, apalagi pas kita dubbing tuh pasti lebih pusing lagi karena kita nggak gerak kan, kita cuma di situ. Itu sih salah satunya fisik. Betul Tapi sekali. keren banget di sela-sela Tepuk tangan tadi. Tepuk tangan dong. Ini kalau berbicara terkait dengan film Hutang Nyawa, sebenarnya ini kan berawal dari adaptasi tweet yang cukup viral di Twitter dan sudah dibaca oleh jutaan pembaca. Ini ada beban sendiri nggak sih untuk meranin seorang karakter-karakter tadi? Nah, kalau yang menariknya maksudnya kita dikasih tahu kalau ini dari threads viralnya Mas Angginun gitu. Tapi memang kita tidak diwajibkan untuk membacanya. Lebih kalau aku waktu itu baca sekilas doang karena aku juga nggak mau terlalu kebawa ke dalam threads-nya gitu. Karena kan di filmnya ini kan pasti digambarinnya akan berbeda. Pasti kan yang ditarik-tariknya adalah sesuatu yang ngangkat lah dari cerita itu, misalkan batik, cermin gitu, tumbal-tumbalnya gitu, kejadian-kejadian yang ada di situ. Tapi ya kita kan pasti menyesuaikan dengan kehidupan manusia sehari-hari yang mungkin lebih relate gitu. Dan aku sih jujur tidak merasa terbebani karena sangat dibebaskan untuk menciptakan karakternya gitu. Jadi dan di skripnya juga lumayan jelas tentang karakter si Erwina sendiri dan karakter-karakter yang berhubungan dengan Erwina gitu. Kalau Awang? Kalau aku sih kayak nggak terlalu ingin tahu ekspektasi orang banyak soal cerita itu atau soal karakter Awang harus gimana. Karena menurutku setiap project yang aku kerjain, ya aku harus klien pertama aku ya sutradara gitu. Jadi kayak aku harus punya kepercayaan penuh sama sutradara dengan konsep yang aku tawarkan dan dia maunya kayak gimana. Kayak misalkan waktu itu Awang gitu. Kalau Mas Billy sebagai sutradara sudah approve dan kayak oke, gue suka, ya aku kan percaya sama dia gitu. Kalau misalkan di luar sana akan banyak penonton-penonton yang setuju dan enggak, it's okay. Itu kembali lagi ke preferensi masing-masing. Iya, preferensi. Cuman kan kayak menurut aku, ya kalau sebaiknya ya memang kita sebagai pemain ya memang harus trust-nya pertama kali ya Mas sutradara gitu. Jadi ekspektasi yang harus kita penuhi sih sutradara sih. Gitu. Oke, dan mudah-mudahan ini bisa memenuhi ekspektasi-ekspektasi dari para pembaca, dari thread ini karena memang cukup viral. Kita nanti akan lanjut lagi untuk membahas terkait dengan hal-hal menarik apa di balik layar dari film Hutang Nyawa. Sahabat Sinema jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetap di Sinema Seru.